Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi yang telah saya siapkan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia pendidikan yang berjudul Digitalisasi Manajemen Pelayanan Sekolah kepada Siswa dan Orang Tua. Dapat kita ketahui beberapa tujuan pembelajaran dari digitalisasi manajemen pelayanan sekolah kepada siswa dan anak dan orang tua itu. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan definisi digitalisasi pelayanan manajemen sekolah kepada siswa dan hubungannya kepada orang tua. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi digitalisasi manajemen pelayanan sekolah kepada siswa dan hubungannya terhadap orang tua. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan proses digitalisasi manajemen sekolah kepada siswa dan hubungannya dengan orang tua. Baik, kita bisa masuk pada definisi digitalisasi. Menurut Lassa HS mengatakan digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak atau printer dokumen menjadi dokumen elektronik. Di sini kita juga bisa mengambil dan menarik simpul. Pengertian digitalisasi itu merupakan proses alih media dari bentuk tercetak menjadi bentuk elektronik. Karena kita ketahui bahwasanya digitalisasi itu berasal dari kata digital yang erat kaitannya dengan elektronik. Selanjutnya, definisi manajemen pelayanan sekolah atau MPS. Segala sesuatu yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini kita mampu mengetahui dan memahami bahwasanya manajemen pelayanan sekolah di sebuah sekolah itu harus mampu memberikan kebutuhan terhadap sumber daya sekolah dalam melakukan sebuah proses pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin ditetapkan atau yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, adapun tujuan dari MPS. Di sini saya rangkum ada 6. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau bisa dikatakan atau disingkat PAICAM. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajer. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan dalam kita pahami dalam tanda kutip itu tertunjangnya profesi sebagai manajer pendidikan atau konsultan manajer pendidikan, teratasinya masalah mutu pendidikan. Jadi tujuan ini saya kutip juga, setelah saya rangkum saya kutip itu dari Husaini tahun 2006 halaman ke-8. Selanjutnya, proses digitalisasi MPS kepada siswa. Di sini meliputi 4 hal. Yang pertama, penerimaan siswa baru melalui sistem elektronik. Jadi prosesnya tersebut biasanya kita melaksanakan penerimaan di sekolah menggunakan metode tradisional atau metode biasa ya, metode yang tidak menggunakan sistem digital
Itu prosesnya secara tidak menggunakan proses yang melalui sistem elektronik. Sistem yang kita gunakan itu sistem tatap muka, bisa melalui jalur pendaftaran langsung, dan biasanya ini offline ya. Selanjutnya pengembangan, pembinaan, pembimbingan dengan aktivitas elektronik. Jadi segala hal proses digitalisasi kepada siswa ini, dia memang melakukan kegiatan pembinaan, pembimbingan dan pengembangan tersebut itu menggunakan sistem elektronik. Selanjutnya penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja melalui sistem elektronik. Jadi di sini untuk melanjutkan sebuah pendidikan lanjutan atau pendidikan yang lebih tinggi, kita pun menggunakan sistem elektronik. Yang dahulunya kita pernah menggunakan sistem baik dari pola rayon, kita juga dari segi rekomendasi sekolah sebelumnya. Nah, di sini semua sistem yang dirujukkan tersebut itu menggunakan sistem elektronik begitu. Jadi sistem offline tidak lagi cenderung terlaksanakan pada proses digitalisasi ini. Selanjutnya yang keempat itu pengurusan alumni melalui sistem elektronik. Jadi pengurusan alumni pun pada tahap kita sudah menjadi alumni, selesai dari sebuah sekolah tersebut, kita juga menggunakan by data itu melalui sistem elektronik gitu. Di sini menurut Sutisna dalam bukunya Muhammad Saifuddin 2003 itu menjelaskan tugas kepala sekolah dalam manajemen siswa adalah menyeleksi siswa baru, menyelenggara pembelajaran, mengontrol kehadiran murid, melakukan uji kompetensi akademik atau kejuruan, melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran kelulusan. Selanjutnya, maka dari itu pada proses digitalisasi MPS kita bisa menarik kesimpulan sebuah kegiatan menyeleksi siswa baru, menyelenggarakan pembelajaran, mengontrol kehadiran murid, melakukan uji kompetensi akademik kejurusan, melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan melalui sistem elektronik. Dari segi pelayanan siswa, di sini uji kompetensi yang dilakukan bersama oleh sekolah dan asosiasi dapat dilihat bahwasanya yang pertama itu memudahkan penyaluran dan pemasaran lulusan sekolah ke dunia kerja. Selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja sendiri untuk berwira swasta. Dari Salis dalam bukunya Muhammad Saifuddin 2003 itu menyampaikan kepala sekolah harus menyadari bahwa kepuasan peserta didik dan orang tua serta masyarakat merupakan indikator keberhasilan sekolah. Selanjutnya, keberhasilan dalam digitalisasi MPS merupakan konsep dasar yang harus menjadi acuan kepala sekolah dalam mengukur keberhasilan sekolah melalui sistem elektronik. Jadi dapat kita pahami bahwasanya MPS itu adalah konsep dasar untuk menjadi sebuah acuan dari sekolah tersebut. Nah, ketika kita gunakan sistem digitalisasi atau sistem elektronik, maka konsep dasar tersebut mesti terpadu dengan sistem elektronik yang nantinya akan menjadi ukuran keberhasilan sekolah tersebut. Selanjutnya, hubungan sekolah dengan orang tua. Dari Epstein itu menyampaikan ada 6 tipe kerjasama terhadap orang tua. Yang pertama, parenting, itu bagaimana orang tua berperan aktif. Selanjutnya, komunikasi, hubungan antara orang tua dan sekolah itu berjalan dengan interaksi yang baik. Selanjutnya, volunteer. Selanjutnya, keterlibatan orang tua pada pembelajaran anak di rumah. Peran orang tua tidak hanya sebagai wali murid, tetapi di sini juga
orang tua dia mampu sedikit banyaknya mengetahui perkembangan anak di rumah. Selanjutnya pengambilan keputusan. Orang tua juga punya hak dalam mengambil keputusan terkait apa yang nantinya bersangkutan dengan anak didik tersebut. Dan yang terakhir kolaborasi dengan kelompok masyarakat. Di sini juga kita harapkan bahwasanya orang tua menjadi peran positif dari kacamata masyarakat terhadap sekolah tersebut. Jadi nantinya keberhasilan sekolah juga bergantung bagaimana pandangan orang tua yang nantinya bisa menyampaikan kepada khalayak ramai masyarakat pada umumnya di lingkungan tempat tinggalnya. Begitulah masing-masing tipe-tipe kerjasama baik dari sekolah dengan orang tua. Selanjutnya Elbres juga mengatakan bahwasanya untuk meningkatkan sebuah kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Selanjutnya meningkatkan tujuan masyarakat yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat tersebut. Dan yang ketiga mengembangkan antusiasme dalam membantu kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat di sekitar sekolah. Konklusi di sini bisa kita ambil 3 hal yang nantinya bisa kita uraikan lagi. Yang pertama, digitalisasi manajemen pelayanan sekolah untuk siswa itu meliputi penerimaan siswa baru melalui pengembangan, pembinaan, pembimbingan. Selanjutnya penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya juga pengurusan alumni. Itulah mungkin bentuk-bentuk proses digitalisasi manajemen pelayanan sekolah. Di samping itu juga kita tahu bahwa tujuan MPS kepada orang tua juga kita bisa melihat meningkatkan kualitas belajar dan mempertumbuhkan anak, mewujudkan harapan orang tua, mengembangkan antusiasme orang tua dalam membantu kegiatan hubungan sekolah dengan orang tua atau wali murid tersebut. Selanjutnya ya iklim sekolah yang nantinya akan tercapai atau tumbuh semangat belajar siswa itu ketika ada kolaborasi baik dari sekolah kepada siswa dan sekolah kepada orang tua, akan terbangun iklim sekolah. Yang pertama, lingkungan sekolah nanti akan menjadi aman dan tertib. Selanjutnya optimisme dan harapan yang tinggi dari setiap warga sekolah itu pastinya akan tercapai. Yang ketiga itu kesehatan sekolah jelas. Nantinya sekolah tidak akan menjadi pandangan yang buruk di wilayah sekolah tersebut atau lingkungan tersebut. Yang keempat itu kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa, student, sentral dan efektif. Baik, itu saja mungkin konklusi dari penjabaran materi yang telah saya sampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan dapat diterima oleh baik dari teman-teman sekalian. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.